Selamat malam Pak Zang, selamat malam semuanya, selamat malam Pak Jenderal, selamat malam Indonesia dari seluruh dunia nih kayaknya kumpul. Iya, semua Uh, kumpul ini. saya tuh izinkan pertama saya mau komplain dulu nih, judulnya ngeri banget sih Pak Zang. Aduh, nggak semua Indonesia dukung Hamas juga gitu. Ini kayak dari judulnya aja sudah bikin mau pingsan. Tapi saya boleh share nggak slide aja biar saya bicara Oh biar ya, boleh. bisa. Oke. Sebentar, Ibu Dan Koni, sebaiknya sebentar. ini saya matikan video saya supaya nggak terganggu ya. Oke. Iya, Saya share screen ya. sebetulnya nggak usah dimatikan bisa. Tetap saya jadikan co-host dulu ya. Jangan, Ya, aku malah pusing kalau gitu-gitu. Udah deh. Nggak apa-apa, eh, itu mati aja. supaya Karena, bisa share ya, ya, supaya bisa bisa share share. screen ya. Oke, bisa. Betul. Ya, aku biar cepat Ya. aja. Ini Mm-mm. aku coba share screen. Oke. Sebentar. Nah, aku tuh akan ambil judulnya adalah bagaimana memandang benar akan Israel issue, ya kan? Dan mendamaikan Timur Tengah. Pertanyaannya adalah, mungkinkah gitu? Oke. Nah, saya cuma mau memberi sedikit CV tentang saya, bahwa saya kebetulan pernah berkesempatan menjadi Senior Research Fellow di Institute of National Security Studies Tel Aviv. Saya mau begini, saya tuh punya keterbatasan, ilmu saya ataupun pengalaman saya. Sehingga, karena ilmu saya dan pengalaman saya yang terbatas tersebut, saya akan membatasi bagaimana saya melihat standing point-nya. Saya melihat dari isu sudut pandang geostrategis dan kedaulatan Israel. Karena bagaimanapun dia negara berdaulat. Kemudian saya ingin melihat isu ini dari sisi bangsa pilihan Tuhan. Kemudian dari usaha perdamaian dan langkah yang dilakukan oleh Israel. Dan kemudian apa sih jalan keluar diplomatik yang harus dilakukan Indonesia yang tadi menurut Pak Zang adalah beda banget nih negara berkembang dengan negara maju gitu kan. Saya mau sekilas aja bahwa Israel itu sudah lama dikenal sebagai tanah suci kelahiran orang Yahudi. Di sana lahirlah kitab-kitab suci segala macam dari Judaism, Samaria, Kristen, Islam, Druze, dan lain-lain. Kemudian bagaimana pengadopsian Kristen oleh Kaisar Romawi pada abad 4, bagaimana Yunani Romawi bertahan sampai abad 7, bagaimana kemudian kerajaan Muslim sampai selama 6 abad kan. Kemudian bagaimana periode tentara salib. Ini semua saya harus gambarkan, termasuk bagaimana setelah 1516 sebagai bagian dari Kekaisaran Ottoman hingga penaklukan Inggris. Nah, intinya adalah nasionalis Arab Israel itu mengklaim atas hak wilayah Ottoman dan berusaha mencegah migrasi Yahudi ke Palestina, menyebabkan meningkatnya ketegangan Arab Yahudi, dan kemudian 48 diikuti oleh eksodus Yahudi dari negara-negara Arab Muslim ke Israel. Nah, kalau kita lihat, ada yang banyak mempertentangkan tentang nama Israel sendiri, tapi ini sudah jelas-jelas tanda tangan oleh Presiden Harry Truman, bagaimana nama tersebut dipilih menjadi the State of Israel gitu kan, di tahun 1948, 14 Mei. Nah, kalau kita mau lihat cepat juga dari 1881 sampai ke kemarin nih, misalnya Trump declare Jerusalem Capital of Israel 2017, memang sudah terjadi banyak keriuhan. Tapi kalau saya mau melihat misalnya apa yang saya beri tanda kuning ini ya, bahwa kitab suci telah menjanjikan itu adalah satu hal lagi. Nah, saya juga mau secara cepat aja bahas bahwa tahun 48 itu perang Arab Israel, kemudian operasi pembalasan yang dilakukan pasukan pertahanan Israel di tahun 50 sampai 60-an, itu kan atas serangan Fedayeen juga di mana giliran Arab penyusup dari Suriah. Kemudian krisis Suez Oktober, serangan militer ke Mesir oleh Inggris, kemudian perang 6 hari yang sangat terkenal atau Yom Kippur, di mana di dalam inilah sebenarnya menurut saya menjadi kontroversi gitu. Banyak hal menganggap bahwa Israel itu mengokupasi. Kalau saya melihatnya lah dia negara baru lahir di serbu negara tetangga, kemudian menang perang, kemudian dia menjadi luas. Ya rasa-rasanya bukan salahnya Israel gitu kan. Kenapa juga dia diperangin? Itu kalau dari pandangan saya. Ada banyak war of attrition, kemudian pemberontakan Palestina di Lebanon, kemudian tahun 78 Israel meluncurkan operasi Litani. Ketika itu invasi ke Lebanon ini dilakukan untuk mengusir pasukan PLO dari wilayah tersebut. Nah, 6 Juni 82 IDF menyerbu Lebanon Selatan. Ini juga untuk mengusir PLO waktu itu. Nah, yang paling kita catat adalah Yom Kippur War ya. Kali ini juga menjadi perang yang dianggap suci. Kenapa? Karena ini terjadi juga di bulan Ramadan. Dan dikenal sebagai perang Arab Israel yang terjadi hingga 6 Oktober hingga 25 Oktober. Ini adalah dilakukan oleh negara-negara koalisi Arab, dipimpin Mesir dan Suriah. Dan terjadi sebagian besar di Sinai dan Golan. Kemudian dengan beberapa pertempuran tentu saja, kemudian akhirnya tujuan awal perang Mesir ini menggunakan militernya merebut pijakan tepi timur Suez, tapi kemudian menurunkan kembalinya Sinai yang tersisa.
Dan ini perang yang kemudian sebenarnya dilancarkan secara mendadak terhadap posisi Israel di Yom Kippur, karena itu hari puasa dan doa dalam Judaism. Jadi kalau nggak salah itu bulan Ramadan di tahun itu. Nah, di sini juga Amerika Serikat dan Uni Soviet memulai pasokan besar-besaran sekutu masing-masing. Dan inilah kemudian antara Amerika dan Soviet juga menjadi konfrontasi tersendiri gara-gara hal ini. Nah, inilah terjadi perubahan di tahun pre-67 kemudian post-67 ketika Israel menjadi sukses dalam perang tersebut. Nah, dari 162 ada 160 negara dari 193 negara yang anggota PBB mengakui Israel, 31 yang tidak. Dan implikasi perang Yom Kippur ini adalah yang paling memiliki implikasi paling luas karena kemudian perang ini membuat Israel juga pertama menyadari apapun pencapaian dia, ya kan, tidak ada jaminan Israel itu mampu mendominasi negara Arab, ya kan. Kemudian Mesir menjauh dari Uni Soviet dan akhirnya meninggalkan pengaruh Uni Soviet sepenuhnya. Intinya ini juga membuka jalan bagi proses Camp David. Ini banyak saya nggak akan bacakan satu-satu, tapi konflik Lebanon, Al-Aqsa Intifada, perang Lebanon lagi musim panas, perang Gaza Desember, Operation Pillar of Defense, kemudian Operation Protective Edge di bulan Juli sampai Agustus 2014. Kalau mau dilihat memang rata-rata tuh memang selalu Israel tuh dimulai diganggu dulu lah oleh kelompok teroris dari sebuah titik yang bagaimanapun buat Israel kedaulatan itu adalah segala-galanya, pasti dia serang balik gitu. Dan kalau kita lihat Moshe Dayan itu dari dulu sudah bilang bahwa doktrin Israel itu yang paling kuat adalah kalau diserang bertindak seperti anjing gila. Jadi kalau diserang satu ya dia akan serang balik karena dia tuh negaranya kecil banget gitu ya. Nah, tapi bicara Israel itu juga kita mesti lihat ada efek Iran gitu loh. Nah, kita kalau bicara efek Iran, kita lihat Trump, Eropa dan UEA gitu ya. Arab Saudi ini kan berusaha mendapatkan dukungan internasional untuk membangun koalisi anti Iran. Nah, kemudian juga bagaimana dari negara Eropa, dari Amerika, dari Prancis dan Inggris gitu. Logika utamanya bahwa Iran telah memperluas pengaruhnya di kawasan ini dan bagaimanapun sahabat-sahabat Iran, Hizbullah, Hasad, Asabi dan Houthi memperkuat posisi Iran di Suriah. Dan Irak yang nyaman menciptakan struktur politik baru di dunia Arab. Pergeseran ini mengubah perimbangan kekuatan wilayah tersebut dan mengkhawatirkan bagi Arab Saudi dan Israel. Jadi sebenarnya Trump memberikan nafas baru dalam upaya Arab Saudi dan Israel menghadapi Iran. Iran yang nggak puas dengan krisis regional berlangsung, sering merasa terancam oleh kekacauan Timur Tengah. Bagi Iran, konflik regional yang berkembang ini membawa ancaman langsung ke perbatasannya dengan Irak dan Afghanistan. Maka Teheran juga nggak buta ketika melihat ancaman yang ditimbulkan koalisi anti-Iran di wilayah tersebut. Teheran kemudian mengatasi ancaman melalui kebijakan pencegahan menghindari eskalasi. Nah, coba kita lihat, Iran itu menghindari eskalasi dan bagaimana kemudian di Yaman Iran membatasi keterlibatan militer langsung dalam konflik di Suriah. Intinya Iran tuh nggak mau terjadi eskalasi besar-besaran dengan Israel. Saya bingung kalau kemudian Hamas kok berani-berani sebenarnya. Nah, pangkalan militer strategis Iran, kalau kita mau lihat Iran itu sudah kekepung banget gitu ya. Dan Teheran ini akan berhati-hati. Pertama dia akan mendorong eskalasi dengan Israel dan kekuatan Barat itu dia nggak mau. Kemudian pangkalan akan rentan karena mempertahankannya membutuhkan peralatan militer yang canggih dan Iran tidak memiliki itu. Dan ketiga Iran yakin dapat menjaga keseimbangan kekuatan dengan cara menggunakan cara asimetris terhadap Israel. Ada structure of UAE versus Iran foreign policy ini dibuat oleh Pak Ade juga hadir di dalam meeting ini. Kalau kita melihat dari sistem thinking ya, saya akan bacakan begini. Itu bermula dari Uni Emirat Arab punya national interest yang baru, kemudian mengeluarkan strategic planning mereka. Kemudian setelah persiapan maka kemudian merancang foreign policy baru, termasuk menghasilkan deal yang memungkinkan strategic goals. Nah, Uni Arab Emirat kemudian memperkuat kondisi itu secara strategis dan dinilai melalui kesepakatan Arab yang mengeluarkan persepsi anti-Israel dan memperkuat foreign policy Iran. Iran mengeluarkan strategi diplomatik termasuk memperkuat ketegangan diplomatik pada UAE foreign policy. Nah, ini diantisipasi dalam perencanaan ini dengan memperkuat US strategic foreign policy, di mana kemudian Uni Arab Emirat juga membutuhkan strategic security assurance. Dan sekali lagi ini diwujudkan dalam US network dan lobbyan di Timur Tengah yang memitigasi diplomatik strategi Iran dan mematahkan tekanan diplomatik Iran. Jadi kalau lihat isu Israel itu nggak sesimpel kita melihat oke, ini Israel, ini Palestina, selesai. Enggak, ada faktor lain berbicara. Faktor Iran ini menjadi sangat penting gitu. Nah, Yerusalem kalau menurut Talmud ya itu adalah bagaimana ada di saya nggak usah bacakan satu-satu, tapi misalnya ditulis dalam kitab Raja-Raja, Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun, Hebronia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem memerintah 33 tahun.
Kemudian bagaimana di surat di Raja-Raja 11:42 juga berbunyi lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Intinya, kota ini dipilih Tuhan dari segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Dan ayat ini menambah dari panjang lamanya pemerintahan Israel yang berpusat dan ibu kota di Yerusalem. Di bawah Raja Daud sekitar 40 tahun, Salomo 40 tahun, Rehabeam 17 tahun. Nah, ada nih yang ini kontroversi nih, ini seru nih. Ini kalau menurut ilmuwan Islam Ustadz Arifin Yahya, ada dia memberi masukan lewat WA yang disebar, dan ini dibantah oleh Uil Absar Abdallah. Saya nggak dalam konteks membahas ini karena saya bukan ahli agama, tapi intinya Ustadz Arifin Yahya juga melihat sesuatu hal yang berbeda misalnya. Meskipun ada yang salah memang, seperti di sini disampaikan tentang bait suci itu kapan didirikan dan segala macam, ada perbedaan lah. Dia merasa Masjid Al-Aqsa didirikan 70 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Kalau kita tahu ada juga anggapan bahwa Al-Aqsa didirikan 7 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Apapun itu, sengaja saya taruh di sini, saya mau menyampaikan bahwa di dalam orang Islam pun sendiri, di kaum Islam pun sendiri, ilmuwan Islam pun sendiri, melihat itu ada dari segi yang berbeda gitu. Tapi intinya, saya percaya bahwa apa yang Ustadz Arifin yang sampaikan, di Al-Quran setahu saya tidak ada satu surat pun yang memerintahkan mengambil alih Yerusalem. Sedangkan di kitab Yahudi dan Nasrani itu disebut beberapa kali bahwa Yerusalem itu tanah Israel adalah tanah yang diberikan Allah untuk mereka. Dan kenapa sebenarnya kalau menurut Ustadz Arifin Yahya, kalau ini betul Ustadz Arifin Yahya, selama ribuan tahun ini semua umat Islam itu menurutnya salah kaprah tentang Yerusalem. Ada doktrin-doktrin Palestina, ini adalah perjuangan umat Islam. Padahal sesungguhnya ini perjuangan bangsa Arab, bukan perjuangan bangsa Islam gitu. Nah, saya cuma mau bahas begini aja. Kalau disebut fakta Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, saya tuh mau mengambil beberapa contoh, dan sekali lagi ini saya nggak, karena waktu undangan demikian cepat, saya mengambil dari sumber yang saya terima dan saya belum sempat cek ya. Tapi intinya begini, kalau betul kita tuh percaya Israel itu sebagai bangsa pilihan Tuhan, harusnya kalau kita semangat memerangi Israel, itu nggak usah dalam paham dia tentang rebutan tanah Palestina atau Yerusalem deh gitu loh. Atau apalagi mengcorner gitu ya, dengan berita tadi yang dibahas oleh Pak Zam. Lebih baik bagaimana kita perang dari berlomba memerangi Israel dalam kemampuannya menguasai pengetahuan. Bagaimana Israel mampu menguasai teknologi. Bagaimana kemudian dia ikut mendorong kemajuan dunia. Dan itu kita nikmati. Nah, lebih baik kita perang ini. Kalau perang ini kita jadi bakal keren. Karena Indonesia kemudian akan berlomba-lomba menuju kebaikan. Berlomba mengejar ilmu pengetahuan, berlomba mengejar teknologi. Bukan berlomba mengejar sesuatu hal yang sejarahnya udah panjang banget, nanti saya akan kasih solusi lah itu. Anyway, janji Tuhan untuk bangsa Israel ini dalam kitab Yosua disampaikan dari segala baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Dan kalau kita lihat tahun 2019 menurut kalender Masehi itu adalah 5779. Jadi selama 5779 tahun Israel itu eksis. Bertahan dari berbagai perang, bertahan dari pembuangan, penjajahan, genocide, intifida hingga sekarang. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Aspek-aspek kehidupan Israel itu telah menjadi teladan bagi bangsa-bangsa, karena itu dunia tidak punya alasan sebenarnya membenci, mencibir, menghina, meremehkan apalagi musuh Israel. Sebab sekali lagi kalau kita percaya kepada kitab suci, kebetulan saya memang nggak terlalu orang beriman, maksudnya saya nggak terlalu soleh-soleh amat lah. Tapi kalau sama kitab suci saya agak takut gitu. Saya percaya aja gitu bahwa ini adalah bangsa yang dijanjikan dan itu sudah terbukti kok gitu. Nah, kenapa tadi saya ajak cobalah kita lihat penemuan yang merubah dunia. Sekali lagi ini kita bisa cek ulang ya. Penemu pesawat, penemu mobil, sepeda, listrik, bola lampu, komputer, Android, Facebook, ya kan, Google, mesin cetak, kemudian jam, radio, ya kan, televisi. Itu orang Israel atau paling tidak ada darah Israel. Kemudian ada yang menganggap Wi-Fi, WhatsApp yang kita sering pakai, ke Instagram, Twitter, ya kan, bom atom, penemu ilmu fisika, lampu. Ini kalau betul, nih sekali lagi saya belum punya waktu untuk ngecek satu-satu ya. Kemudian bagaimana menemukan alternating current, Nikola Tesla, itu ada darah Yahudi. Kemudian bagaimana penemu medis injeksi, penemu vaksin polio, obat kanker, hepatitis C, obat sifilis, udah banyak banget lah. Kalau diurut-urut udah banyak sekali. Jadi mau saya tantang, kalau betul-betul kita ingin memerangi tanda kutip ya Israel, kita perang ilmu aja deh. Udah pasti kita jadi kedorong pinter. Kita perang teknologi aja lah. Udah pasti kita jadi semangat untuk kemudian melahirkan orang-orang yang mampu melakukan riset riset dan kajian apapun terkait teknologi yang hebat gitu. Nah, kembali kepada Israel.
Siapa bilang usaha damai dari Israel itu nggak ada? Ada kalau saya bilang. Contoh ya kan, kita lihat aja lah tahap awal rujuk Arab Israel 2017. Itu Juni Raja Arab mengundang Perdana Menteri Israel ke Riyadh. Raja Arab loh yang undang. Juli, Jenderal Saudi menemui Dirjen Kemlu Israel di Yerusalem. September, ini 2017 ya, pertemuan rahasia antara pejabat kerajaan Saudi dan pejabat senior di Tel Aviv. November, rapat informal tertutup pejabat Saudi dan Israel, dan disusul Menteri Komunikasi Israel mengundang Mufti Agung Saudi mengunjungi Israel. Ben Zion, warga Israel, diizinkan memasuki Masjid Nabawi di 2017. Jadi sudah ada rombakan besar sebenarnya di usaha Israel dan Arab itu untuk rujuk gitu. Nah, peran penting Trump adalah bersimpati dengan keinginan kuat Israel untuk memperluas hubungan diplomatik dengan negara Arab. Dan untuk itu dia memanfaatkan sinyal Emirat, di mana kemudian Trump mendukung diplomasi tiga arah menghasilkan Abraham Accord. Nah, dari perspektif Palestina dan pendukungnya, perjanjian ini dianggap itikat buruk di pihak Israel, Uni Emirat, dan Amerika. Karena dianggap, kenapa nih Israel dan Emirat telah menormalisasi hubungan? Saya melihatnya berbeda. Menurut saya betul yang dilakukan Trump, karena dengan itu dia lebih bisa merangkul isu apa sih gitu, bagaimana dia menyelesaikan dalam Palestina. Nah, Abraham Accord juga mencerminkan perubahan besar di mana negara Teluk Arab yang bertentangan dengan Iran tidak lagi menganggap hubungan dengan Israel sebagai hal yang tabu gitu loh, atau terlarang. Dan Israel telah lama menjadi hubungan dengan negara Teluk yang lebih kecil, Bahrain, Oman, Uni Emirat gitu kan. Dan bagaimana juga proses perdamaian ini terhenti setelah terhambatnya hubungan diplomatik formal ditembus oleh kesepakatan ini. Kerjasama keamanan mungkin tidak berubah ya, tapi perjanjian ini merupakan pertanda negara Teluk lainnya segera pasti merumuskan hubungan dengan Israel dan terbukti gitu. Ada pro kontra gitu. Yang pro menganggap inilah langkah mencapai perdamaian Timur Tengah. Dan ini disampaikan jubir Kemlu Bahrain gitu. Saya termasuk orang yang pro terhadap perdamaian Uni Emirat Arab. Karena menurut saya inilah langkah mencapai perdamaian. Gimana kita mau damai kalau kita nggak raih gitu lawan kita. Nah, kemudian menghargai pernyataan bersama tripatriat antara Amerika, UEA, dan Israel. Dan ini disampaikan oleh Presiden Mesir Abdel Fattah ya. Kemudian perjanjian Uni Emirat Arab Israel adalah langkah bersejarah. Ini menurut jubir Kemlu Oman. Yang kontra, ini menganggap pengkhianatan terhadap Yerusalem, Al-Aqsa, dan Palestina. Dan ini disampaikan oleh jubir Presiden Palestina, Abu Rudaina. Nah, kemudian ada juga kontra terkait normalisasi adalah tusukan dari belakang atau pengkhianatan lah perjuangan Palestina dan hanya menguntungkan Israel. Ini kata jubir Hamas. Nggak tahu kita perlu dengerin atau enggak, saya cuma merangkum aja kan. Dan kemudian kita harus mensuspensi hubungan diplomatik dengan Uni Arab Emirat dan menarik duta besar. Ini Presiden Turki, Erdogan. Erdogan punya kepentingan sendiri juga gitu. Nah, status hubungan dan reaksi ada dari negara pendukung. Siapa? Negara Barat mendukung, Bahrain mendukung, Oman mendukung. Yang bereaksi keras Turki, Iran, Palestina, Libya. Negara yang diam itu Saudi, Kuwait, Liga Arab. Saya nggak tahu saat itu Indonesia di mana gitu. Karena apakah mendukung, apakah bereaksi, apakah diam, saya nggak terlalu menangkap sinyal itu atau saya terlewat menangkap sinyal itu. Mungkin nanti saya minta masukannya aja. Tetapi kalau sekarang kita terlalu berapi-api, makanya pertanyaan saya sebenarnya waktu Abraham Accord di kemana gitu. Karena kalau saya pribadi, saya melihat sebenarnya Abraham Accord itu satu step hebat yang dilakukan oleh Israel. Nah, pernyataan bersama ini dinyatakan oleh Trump, Netanyahu, dan Zayed ya, bahwa terobosan diplomatik ini adalah memajukan perdamaian kawasan Timur Tengah. Bagaimana keberanian Uni Emirat Arab dan Israel mematahkan jalur baru membuka potensi besar. Perjanjian tersebut mempertahankan prospek solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Dan ini terlepas dari kesepakatan tersebut, Netanyahu menyatakan bahwa klaim kedaulatan Israel atas lembah Yordania masih dalam agenda, gitu. Kemudian UEA dan Israel juga setuju untuk bekerja sama dan menetapkan peta jalan membangun hubungan bilateral. Nah, jadi fakta terkait Palestina ini satu hal juga, mempercepat renormalisasi jangka panjang tidak lagi bergantung pada pembentukan negara Palestina. Jadi ini menarik kan, akhirnya ada tren normalisasi yang berjangka panjang dan enggak semata-mata melihat ketergantungan pada pembentukan negara Palestina. Yang kemudian menarik pada banyak pihak adalah sekali lagi teknologi Israel itu, kemampuan pertahanan Israel, ini akhirnya membuat negara-negara muslim ingin cepat-cepat nih normalisasi dengan Israel. Dan bagaimanapun Israel melihat perluasan hubungan ekonomi global, bagaimana pemulihan pasca pandemi, bagaimana membangun sekutu regional, sebenarnya akan lebih membuat Israel kuat posisinya melawan Iran. Jadi sekali lagi bukan semata oke, this is against Palestine gitu, dia memperkuat diri dengan Arab. No, ini ada hubungannya dengan geopolitik yang lain lagi, yaitu bagaimana posisi negara-negara tertentu melawan Iran gitu. Nah, jangan lupa gitu ya, Israel itu memang negara yang sangat hebat di teknologinya. Bagaimana misalnya Amerika saja segitu hebat, itu masih sangat tergantung kepada Israel dalam faktor teknologi. Ini salah satunya adalah drone Skylord.
Skylord ini di mana misalnya di 8 September 2020 program R&D ini dipimpin langsung oleh Lembaga Riset Pengembangan dan Pertahanan Kementerian Pertahanan Israel dengan Kantor Dukungan Teknis Penanggulangan Terorisme di Departemen Pertahanan Amerika. Intinya adalah bagaimana diluncurkan drone Skylord ini untuk pasukan militer AS khusus. Bagaimana menghasilkan sistem drone dengan imersif jarak jauh yang melindungi pasukan Amerika dari berbagai ancaman udara. Kalau ini kan 2020, saat saya di Israel dulu, saya melihat bagaimana misalnya rombongan dari Pentagon itu betul-betul melihat kita ke perbatasan Golden Heights, melihat bagaimana tank-tank Merkava dan lain-lain itu dijejer dan anti debu gitu. Saat itu Amerika sedang perang di Timur Tengah, jadi dia perlu bagaimana caranya Israel mampu menghindari kemacetan di kendaraan-kendaraan berat gitu. Ini saya contohkan bagaimana Amerika yang segitu hebatnya pun di R&D itu masih sangat tergantung kepada Israel. Nah, fakta Hamas adalah teroris. Kalau ini saya rasa di 2017 ya, jangankan sekarang. Ini 2017 Menteri Komunikasi Israel Ayub Farah itu sudah jelas-jelas mendukung fatwa Mufti Arab Saudi yang Ketua Majelis Ulama Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh yang kemudian jelas-jelas melarang perang melawan Israel. Kenapa? Karena perang yang dilakukan oleh Hamas itu memang mesti diperangi karena itu teroris. Hamas itu jelas-jelas teroris. Dan fakta Hamas adalah teroris kemudian memang melekat pada semuanya gitu loh. Makanya kemudian kalau sekarang ada yang menganggap Hamas bukan teroris, ya saya agak bingung sebenarnya. Karena jelas-jelas dari fatwa Mufti Arab Saudi aja sudah menyatakan demikian. Nah, saya mau ambil sedikit, sudah mau selesai. Tapi kita lihat apa yang nyatakan Netanyahu di Knesset ya pada fakta pertahanan Indonesia. Netanyahu tuh merasa Israel selamat dari Firaun, selamat dari serangan Yunani, Roma, Spanyol, Hitler, Jerman, Holocaust, 7 negara Arab ketika Yom Kippur ya kan, selamat dari Saddam, dan makanya Netanyahu bilang kami akan terus bertahan dari musuh yang hadir. Nah, saya bingung kalau Indonesia tiba-tiba dipaksa atau memaksa kehendaknya. Karena kalau buat saya lebih baik kita beresin dulu PR di rumah kita sendiri. Si padan ligitan lepas nggak bisa kita ambil lagi gitu loh. Kemudian Timur lah, walaupun ini bisa kontroversi, ada yang bilang Timur itu memang harus dilepas ya. Tapi intinya adalah Israel itu nggak pernah kehilangan kedaulatannya dan dia nggak akan mau gitu. Jadi sekarang dan dia terbukti nggak akan bisa. Nah, coba kita bandingkan dengan tugas kita, mendingan kita beresin dulu aja lah PR kita ini gitu. Terutama juga mungkin sekarang isu Papua, tadi saya lupa masukin peta Papua. Papua kalau kita salah menghandle dalam hubungan diplomatik, menurut saya sudah bahaya gitu. Nah, sekarang terakhir nih, bagaimana membuka hubungan diplomatik Indonesia-Israel? Saya rasa harus dibuka gitu. Saya sepakat dengan Gus Dur. Terobosan diplomatik ini akan mampu memajukan perdamaian kawasan Timur Tengah. Dan sebenarnya ini akan membuktikan kemampuan ulung diplomasi dan visi berani pemimpin Indonesia abad 21. Sekali lagi saya melihatnya itu adalah kenapa mesti dimusuhin gitu. Kita nggak mungkin mendudukan sebuah satu kawan kita berantem kalau dua-duanya nggak kita ajak duduk kan, istilahnya begitu. Nah, keberanian Uni Emirat Arab dapat ditiru Presiden Jokowi. Karena sebenarnya dengan itu maka kita mampu memetakan jalur politik di Eropa dan Timur Tengah dan membuka potensi pasar kerjasama dengan beragam aspek seperti dilakukan sekarang oleh Uni Emirat gitu. Misalnya saja investasi Israel lewat lembaga dana investasi. Itu kan dibentuk antara Amerika, Israel, UEA dan Bahrain, diawali dari sektor pertanian. Kalau kita bicara sektor pertanian, Pak Jokowi juga sedang dukung tentang pertanian, ketahanan pangan. Nah, kemudian apa? Undang-undang Industri Pertahanan, Undang-undang Industri Pertahanan pasal Undang-undang 16. Bagaimana kita mendukung teknologi dan industri pertahanan? Siapa lagi coba? Israel lah. Amerika aja ke Israel gitu loh. Moskow aja ke Israel. Nah, terobosan diplomatik Indonesia-Israel kalau mampu membuka hubungan diplomatik menurut saya akan justru membantu percepatan solusi damai dua negara antara Israel dan Palestina gitu. Ini slide saya terakhir. Begini ya, Indonesia itu pernah memimpin dunia dalam aspek diplomatik yang hebat. Ketika kita mampu menerapkan UNCLOS, ya kan? Bagaimana hukum laut dunia itu bisa kita robah dengan UNCLOS. Saya rasa sudah saatnya Indonesia harus kalau mau berbuat sesuatu, buatlah sejarah baru. Contohnya apa? Dudukanlah Inggris, dudukanlah Prancis gitu. Karena bagaimanapun lahirnya kawasan Israel yang sekarang jadi rebutan dan apapun itu kan dari Sykes-Picot. Bagaimana dua kolonial ini membaginya dua garis gitu, satu lu ke sana, satu lu ke sini gitu. Ya, tapi akhirnya berbuntut sampai sekarang. Bisa panjang kalau kita bahas sejarahnya karena bagaimanapun kita mesti lihat seperti Sultan Sulaiman atau Turki, dia nggak pernah menarik garis karena dia tahu kalau menarik garis daerah-daerah tersebut itu menjadi berbahaya karena banyaknya tribes di sana. Saya rasa itu saja.
yang mau saya sampaikan malam ini. Iya, saya stop. Nah, demikian Pak Azang. Semoga Luar menginspirasi lah. biasa. Wah, ini bukan cuma menginspirasi, ini benar-benar membuka paradigma yang baru bagi teman-teman yang ada 4.000 orang yang lagi nonton kita nih. Oh Sebentar lagi gitu, 6.000. lebay banget. Ya, saya kira sebentar lagi, kemarin kita 2 kali 8.000 bersama Pak Ramzi dan dengan Ibu Monica Reikers. Nah, ini udah mulai memanas, baru jam pertama sudah 4.000 live viewernya. Nah, jadi ini teman-teman, Anda semua sudah mendengar bagaimana beruntungnya Indonesia kalau membuka diplomasi dengan Israel. Sebenarnya saya mau tampilkan videonya Santo Gusdur, namun namanya kita nggak cukup waktu nanti ya. Saya cuma mau nanya tadi, apa alasannya Indonesia tidak mau membuka hubungan diplomasi dengan Israel? Itu udah lama banget sampai bahkan Santo Gusdur pun ya beliau mengaku bahwa sekalipun saya akan dibenci oleh semua orang Islam di Indonesia dengan statement saya. Bayangin, sampai segitunya coba. Apa sih halangannya kita buka diplomasi dengan Israel ini? Malah kita lebih suka mendukung Palestina. Ada apa? Ya, saya kira pertanyaan sederhana. Nanti kemudian Ibu Monik akan melanjutkan. Ya, Ibu Koni, silakan. Oh, saya harus jawab nih. Oke. Iya, ini justru Oke. pertanyaannya kan heran kan kita kan. Nah, Ya, itu kalau kan saya aneh buat bilang, saya. ya sederhana aja pasangnya. Saya kira Gus Dur yang sudah demikian hebat, kebetulan saya pernah diundang Bu Mbak Yeni Wahid untuk bicara juga. Saya rasa tuh Gus Dur tuh hebat banget ya. Dan Gus Dur sudah jelas ngomong begini lah bahasanya. Rusia atau Cina yang katanya banyak komunis pun ya kan, itu sudah dibuka hubungan diplomatik lah. Israel ini sumbernya agama, segala macam agama di sana, dari mulai agama lahir pertama lah istilahnya. Kenapa kita nggak mau? Lah kalau saya pertanyaannya adalah kalau Gus Dur saja tidak mampu, nah gimana caranya nih kita melahirkan Santo Gus Dur tadi kalau kata Pak Fauzan yang baru yang berani bicara, karena menurut saya ini tuh yang terjadi lah ada blocking communication. Jadi satu hal masih percaya ini urusan agama banget gitu. Nah ini makanya kita mesti harus terus mendorong, menerang jelaskan bahwa isu ini bukan isu agama, terus mampu melawan propaganda yang salah. Itu aja saya kira Pak Zan. Karena Gus Dur saat menjadi presiden, saya rasa kemudian waktu itu sudah banyak pendukungnya. Mungkin saya harap sekarang kita bisa perlahan tapi pasti mendukung ini semua terjadi. Tapi sekali lagi kita dengan memahami juga situasi kebatinan masyarakat Islam Indonesia yang jelas segmentasinya lain-lain. Tadi contoh Ustadz Arifin Yahya misalnya kan menyatakan apa, tapi dibantah oleh oleh Afsar Abdallah kayak gitu-gitu. Nah, saya nggak mau terjebak sana karena saya bukan ahli agama Islam. Tapi intinya memang perjalanan kita masih panjang, Pak Zan. Kita masih mesti sabar, tapi bukan berarti nggak bisa. Tapi saya sekali lagi yakin kalau Indonesia berani membuat UNCLOS 82 yang menghebohkan dunia gitu kan, harusnya kita mampu mendudukan juga Inggris dan Prancis paling tidak. Bagaimana sih solusi untuk menamaikan Israel? Gini Bu Koni, apakah waktu Jokowi mengambil keputusan untuk mengutukin Israel atau apapun keputusan Indonesia untuk mensupport Palestina ini, Ibu Koni ini kan sebagai seorang ahli, pernah nggak diajak ngomong atau dimintai pertimbangan seperti itu? Silakan Ibu Koni. Oke, saya jawab dulu dari pertanyaan yang barusan. Iya. Kebetulan kalau untuk urusan ini saya belum pernah diajak. Jadi tidak sejak Pak Jokowi kami tidak di Kemlu. Jadi urusan Israel kebetulan saya belum pernah diundang. Tetapi karena saya mengajar di Disparlu dan Sesparlu Kemlu, beberapa hal saya sudah sampaikan tentang pemikiran saya dan rasanya sih banyak yang mulai terbuka lah atau mau membuka wawasannya, dan banyak yang terbuka tapi tidak berani bersuara, akhirnya berani bersuara. Tapi saya mau membahas tadi pertanyaan sebelumnya. Menurut saya kalau kita bicara tentang perundingan, sebuah perundingan itu bisa dilakukan kalau posisi kita setara. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, untuk menyetarakan posisi Indonesia, kita harus mampu membuka dulu hubungan diplomatik. Ini menurut saya. Karena bagaimana kita mau bicara kalau posisi kita itu berbeda atau tidak sama gitu kan. Dan membuka hubungan diplomatik di sini jelas-jelas adalah bagaimana kedubes kita lahir atau ada di Tel Aviv. Dan menurut saya ini ini final word saya ya. Selama Yerusalem masih mau dikuasai oleh agama, baik agama apapun atau oleh satu bangsa atau bangsa apapun,
maka selama itu perang akan abadi di sana. Karena menurut saya Yerusalem itu belong to human rights. Yerusalem itu sejarah panjang peradaban umat manusia. Jadi harusnya memang itu menjadi wilayah internasional, khusus Yerusalem ya. Sekarang ke Pak Hendro. Pak Hendro, saya sendiri belum tahu Pak tentang komposisi tentara Hamaskah, tentara Palestina benerankah gitu kan. Saya sendiri belum dapat sampai ke detail seperti itu. Tetapi intinya adalah memang sepertinya yang kita harus dorong, pemerintah mencari tahu sebanyak mungkin, ya kan, bukti dan fakta apa yang terjadi di sana. Kemudian tadi Bapak bilang bahwa ada yang belum menganggap itu adalah teroris. Pak, jangankan urusan satu menganggap teroris, satu bukan. Sadarkah kita gitu bahwa dunia ini sudah terbagi cuma dua, Pak? Maka Indonesia ini mesti betul-betul bersikap dengan tepat ya. Dunia ini terbagi dua, Pak. Coalition of the Willing. Coalition of the Willing itu adalah Amerika dan semua kawan-kawan Amerika Serikat. Nah, sisanya, we like it or not, we admit it or not, kita itu coalition of the non-willing. Nah, itu kenapa akhirnya memang perbenturan antara tadi itu menjadi masalah. Mungkin ada satu sisi orang akan menganggap dia harus kepada blok coalition of the willing. Tapi di lain sisi, seperti Cina tadi kan, posisinya kan agak gampang gitu Pak ya menentukan itu. Karena mungkin dia akan menentukan dulu posisi dia di coalition of the non-willing gitu. Makanya itu menurut saya, kalau Indonesia tetap bertahan dengan posisi non-bloknya, nggak ada pilihan. Indonesia harus melahirkan diplomat ulung. Indonesia harus memperkuat kemampuan pertahanan keamanan seperti kemampuan pertahanan IDF. Kalau enggak gimana coba? Di sisi sini ada coalition willing, di sini non willing, terus kita di tengah-tengah ada kemana-mana. Pilihannya kan cuma itu. Jadi nggak bisa ditahan-tahan bahwa kalau itu pilihan kita, ya kita harus survive. Kalau enggak, ya kita juga segera putuskan aja. Apakah kita mau main dengan the coalition of the willing atau non willing gitu. Jadi kembali lepas daripada tadi pernyataan soal dinyatakan teroris atau enggak, saya kira ada kaitannya ke sana Pak Hendro. Jadi tidak sesimpel itu kita melihatnya. Saya senang sekali bisa bergabung malam ini Pak Zhang. Saya sangat bahagia juga bisa bertemu teman-teman yang saya belum pernah ketemu sebelumnya. Tapi saya mohon maaf, saya ini ada kenapa tadi saya cuma bilang saya nggak bisa lama. Saya harus online sama Amerika Pak. Saya ada urusan dengan salah satu. Jadi saya nggak bisa lebih lama lagi stay. Tadi saya mencoba mendengarkan pandangan Jenderal. Saya juga terima kasih sudah ada pertanyaan. Kalau ada yang masih kurang saya jawab, saya mohon maaf. Tetapi sekali lagi dengan segala keterbatasan, itu yang saya bisa share malam ini. Semoga lain waktu kita bisa jumpa. Sekali lagi mohon maaf ya, saya ingin sekali masih sudah berlama-lama tapi nggak bisa. Iya, padahal sudah panas nih, sudah 7.500 ini viewernya. Ya, sudah mulai panas. Oke, Ibu Koni, terima kasih sekali sudah hadir sama dengan kami. Luar biasa sekali buat presentasinya dan beberapa jawabannya. Semoga nggak kapok dan lain kali bisa gabung lagi. Siap. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati, Ibu Koni. Oke, shalom. Ya.